Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Ine Syukur, NIM 1054211108718. Di sini saya akan menjelaskan teknik hapusan tinja. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu membuat dan mewarnai hapusan tinja dan mengawetkan sampel tinja. Adapun indikasi pasien yaitu yang pertama, pasien dengan gejala diare berdarah atau disentri, anemia, nyeri perut dengan suspek infeksi protozoa atau helminthiasis usus. Pada infeksi protozoa, kemungkinan yang didapatkan adalah bentuk troposit atau cyst, sedangkan pada helminthiasis usus dapat ditemukan telur, larva ataupun cacing dewasa. Persiapan alat dan bahannya untuk alat umum yaitu meja kerja, sabun cuci tangan, wastafel, sarung tangan, tempat sampah medis, dan tempat sampah non-medis. Kemudian pembuatan hapusan dan pewarnaan sampel tinja atau wet mount, itu sampel tinja di dalam pot, ada kaca objek dan penutup kaca objek, larutan salin solution, larutan Lugol's iodine 1%, pipet 2 buah, spidol permanen, kayu aplikator, tisu kering. Kemudian alat pengawetan tinja, ada selotip, kayu aplikator, pot bersih tinja, label, pulpen atau spidol. Untuk menulis pada label vial volume 20 ml dengan tutup 2 buah larutan formalin. Ada larutan polifin atau alkohol. Kemudian saya akan menjelaskan cara pengambilan sampel tinja. Yang pertama itu kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan pemeriksaan sampel tinja, memberikan jaminan kerahasiaan pemeriksaan, dan meminta persetujuan dari pasien. Lalu meminta sampel tinja pasien dengan memberikan pot tinja yang sudah diberi label, identitas, dan nomor rekam medik. Selanjutnya, menyampaikan cara pengambilan sampel tinja yang baik, yaitu masih dalam keadaan segar dan segera dibawa ke laboratorium dalam waktu 1 atau 2 jam. Ideal kurang waktunya itu 30 menit setelah dikeluarkan, tidak terkontaminasi oleh urin atau kotoran lain. Selanjutnya, pembuatan hapusan dan pewarnaan sampel tinja. Pertama, ambil kaca objek, kemudian beri label berupa identitas pasien, nomor registrasi pengambilan sampel tinja, dan tanggal pembuatan hapusan. Yang kedua, lakukan cuci tangan, kemudian gunakan sarung tangan, lalu letakkan kaca objek mendatar di atas meja. Teteskan masing-masing 1 tetes larutan salin solution pada bagian tengah kiri dan larutan Lugol iodine pada bagian tengah kanan dari kaca objek. Dengan catatan, tinja encer itu diambil di bagian mana saja. Lalu untuk tinja bercampur lendir atau darah diambil pada bagian berlendir atau berdarah. Sedangkan tinja keras diambil pada bagian luar dan di dalam spesimen. Kemudian tutup kedua hapusan tersebut dengan penutup kaca objek. Apabila terdapat kelebihan cairan, keringkan dengan tisu. Selanjutnya lepaskan sarung tangan lalu buang ke tempat sampah medis. Terakhir lakukan cuci tangan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengawetan tinja. Yang pertama itu kita cuci tangan, kemudian gunakan sarung tangan. Yang kedua itu label kedua vial volume 20 ml dengan identitas pasien, nomor, dan tanggal pembuatan awetan. Yang ketiga, tuliskan huruf F pada salah satu vial dan huruf PF pada vial yang lain. Kemudian itu isi vial dengan label F dengan formalin 10% hingga setengah penutup. Pada vial dengan label PV diisi pula dengan polifin hingga setengah penuh. Kemudian gunakan kayu aplikator lalu masukkan sampel tinja dan campurkan dengan formalin. Campurkan dengan baik hingga tidak ada lagi gumpalan. Sampel tinja yang diambil jangan terlalu banyak, cukup hingga 2/3 hingga 3/4 dari volume vial. Kemudian lakukan hal yang sama pada vial berisi polifin. Kemudian tutup rapat kedua vial, tambahkan selotip di sekeliling tutup vial untuk mencegah kebocoran. Lalu letakkan vial ke dalam kotak atau kontainer dan pastikan dalam keadaan aman dan tidak mudah pecah. Kemudian lepaskan sarung tangan, kemudian cuci tangan, asepsis. Yang terakhir, sertakan surat pengantar pemeriksaan berisi identitas pasien, nomor rekam medik, tanggal pengiriman, dan keadaan klinis pasien. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.